Halo teman-teman, subscriber dan para pecinta senapan angin dari seluruh Indonesia. Berjumpa kembali dengan saya, Muhammad Daris Effendi ya. Dan di episode hari ini, saya tidak akan mengulas sebuah senapan angin, tapi lebih tepatnya saya ingin berdiskusi dan menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman Sobat Hunter yang menurut saya ini luar biasa banget. Pertanyaannya jarang-jarang ada yang menanyakan dan ini sangat berbobot sekali. Sehingga ini perlu saya jabarkan ke teman-teman Sobat Hunter semuanya, sekaligus saya minta bantuan ke teman-teman juga ini yang nonton video saya, yang menyimak di segmen video ini soal dua pertanyaan dari teman-teman Sobat Hunter yang berkaitan dengan seputar senapan angin. Teman-teman boleh menjawab nanti di kolom komentar menurut pengalaman pribadi masing-masing. Oke, nah seperti apa pembahasannya? Seperti biasa, sebelum masuk ke pembahasan lebih dalam, bisa langsung like, share, subscribe, dan nyalakan lonceng channel ini terlebih dahulu supaya teman-teman tidak ketinggalan updatean video menarik dari saya. Sudah siap? Kita coba langsung saja masuk ke detail videonya dan pastinya simak videonya sampai habis. Oke, kita langsung saja mulai. Beberapa waktu yang lalu ada komentar dari teman-teman Sobat Hunter ya. Lebih tepatnya kalau nggak salah 2 kalau nggak 3 hari yang lalu. Saya mengumpulkan ada beberapa pertanyaan nih ya. Yang kemarin itu ada yang bertanya soal harga senapan angin, soal stok senapan angin. Terus ada beberapa pertanyaan yang dimana video yang kemarin-kemarin lusa yang saya upload ada yang ditanyakan ulang dan sebagainya. Sebagian sudah saya jawab. Nah, saya menemukan ada 2 pertanyaan dari teman-teman Sobat Hunter yang saya rasa ini cukup unik dan luar biasa, yang dimana ini bisa saya share dan teman-teman nanti bisa nambahin atau menjawab bebas ya menurut pengalaman pribadi masing-masing yang pernah teman-teman alami soal pertanyaan dari teman-teman Sobat Hunter yang masuk di kolom komentarnya channel YouTube Ayasuna Official. Oke, kita langsung aja bacakan ya. Di sini ada 2 akun channel YouTube. Yang pertama itu atas nama Bapak Ius Lagan. Oke, kita jawab dulu ya. Bang, lebih mahal mana biaya perbaikan semi CNC dengan full CNC dan pemeliharaannya? Oke, ini saya jawab berdasarkan pengalaman pribadi saya. Nah, ini teman-teman kalau punya pengalaman pribadi masing-masing yang berbeda apa yang saya sampaikan, boleh teman-teman nambahi di kolom komentar. Kita jawab. Soal perbaikan biaya ya. Jadi kalau soal biaya perbaikan atau perawatan senapan angin yang CNC ataupun yang full CNC, semi CNC ya, semi CNC ataupun full CNC, kalau menurut saya pribadi sama, tidak ada perbedaan yang menonjol kalau soal perbaikan atau perawatan. Ya tergantung nanti seperti ini. Contoh kasus, kalau teman-teman punya senapan angin, entah itu yang full CNC atau itu yang semi CNC, kalau ada kerusakan itu dilihat dulu kerusakannya ada di mana. Setiap biaya ya besar nominal atau kecilnya nominal uang yang dikeluarkan untuk biaya perawatan atau perbaikan itu tergantung dari segi kerusakan. Ya kalau kerusakannya parah memang biayanya agak mahal. Tapi kalau kerusakannya ringan itu ya nggak begitu mahal, standar lah. Tapi nah di sini saya ingin memberikan informasi penting untuk mencegah supaya dari senapan angin apapun itu, entah itu yang full CNC ataupun yang semi CNC, kalau teman-teman nggak mau membengkak biaya kerusakannya, teman-teman harus memelihara atau merawatnya dengan benar-benar. Ya, untuk perawatan rutin dan sebagainya kasih pelumas dan jangan sampai kehabisan angin total. Itu yang paling umum yang bisa teman-teman lakukan di rumah ya, entah itu pemula ataupun yang sudah profesional. Itu yang kalau pengalaman pribadi saya, kalau punya senapan angin PCP terutama, entah itu yang semi CNC atau full CNC, kalau pengen senapan anginnya awet harus harus dirawat dengan betul-betul maksimal. Ya, yang pertama tadi kasih pelumas secara rutin, yang kedua jangan sampai kehabisan angin total. Yang ketiga, soal tekanan angin harus ada standarisasi. Jadi sudah saya sebutkan di awal, kalau teman-teman menggunakan produk senapan angin dari Pancasona Official, itu ada batasan maksimal yaitu tekanan angin 2000 sampai 2500 PSI. Nggak boleh over kapasitas. Oke, paham ya? Dan selanjutnya adalah
Untuk pemilihan mimis harus benar-benar teman-teman pilah. Jadi dipilih mimis yang standar yang bisa digunakan pada unit masing-masing. Selama kalibernya 4,5 mm dan bukan mimis custom ya. Mimis custom itu mimis yang buat sendiri, bukan dari pabrik. Itu insya Allah saya berani menjamin senapan anginnya awet sampai kapanpun ya. Jadi itu yang harus diperhatikan. Jawaban yang pertanyaan nomor 1 ini dari Bapak channel atas nama Ius Lagan, lebih mahal yang mana? Jawabannya sama. Ya tergantung nanti segi perawatan. Kalau kerusakannya itu ringan, kecil, ya biayanya tidak terlalu mahal. Tapi kalau nanti kerusakannya fatal yang banyak sekali di bagian mesin atau mungkin yang kerusakannya parah, ya pasti akan membengkak dari segi biaya. Jadi kalau yang semi CNC ataupun yang full CNC tidak bisa jadi acuan. Yang bisa jadi acuan itu tingkat kerusakan masing-masing senapan angin. Paham? Jelas ya? Kalau ada teman-teman yang ingin nambahi, silahkan tulis di kolom komentar. Lanjut ke pertanyaan yang nomor 2. Nah, ini juga menurut saya bagus pertanyaannya. Saya jarang sekali menjumpai pertanyaan seperti ini, tapi ini ada benar juga. Ya, ini atas nama channelnya Sniper Eto Merah. Dari awal saya suka hunting langsung memakai bocap Predator 500 cc. Terus makanya saya sering nanya sama Mas Haris. Dan saya mau nanya lagi Mas. Misal kita zeroing teleskop di jarak 35 meter. Itu batas maksnya berapa meter Bang? Apakah jarak 40-50 meter masih cross? Soalnya kemarin saya pesan unit full set di Panasonic dan saat saya zeroing cuma kurang ke atas sedikit. Dan dari peredam, dari teleskop semuanya dalam keadaan baik normal. Terima kasih sebelumnya Mas, semoga semua kru Pancasona sehat selalu dan channelnya makin maju dan makin sukses. Amin, amin, ya rabbal alamin. Terima kasih banyak untuk Bapak Sniper Eto Merah sudah mendoakan, sudah berkomentar, juga sudah order senapan angin di Pancasona Official. Semoga sehat selalu Pak, semoga rezekinya lancar dan unitnya membawa berkah tersendiri. Oke, kita bahas. Ini kalau pengalaman pribadi saya ya, ini kesimpulannya, inti pertanyaannya seperti ini. Ketika kita zeroing senapan angin di jarak 35 meter, itu batas maksimalnya perpindahan kita posisi untuk nembak itu berapa meter toh, untuk tetap zeroing tingkat kerapatan dari sebuah senapan angin, tembakan sebuah senapan angin. Kalau menurut saya tidak bisa jadi acuan ya, soalnya gini, saya menemui 2 kasus yang berbeda. Yang pertama, kemarin saya tes tembak beberapa waktu yang lalu ya, menggunakan sebuah senapan angin PCP bocap Predator Tactical. Sama, menggunakan teleskopnya ini, spek ya. Teleskopnya spek Mildot ukuran 312 x 40. Ini pengalaman pribadi saya ya. Ketika saya setting kemarin itu di jarak 20 meter. 20 meter ya. Nah, kita setting sudah oke, cross, zeroingnya oke, terus grouping rapatnya juga mantap. Nah, saya ketika berpindah di jarak yang lebih dekat, yaitu sekitar 18 sampai 19 meter, itu ada perbedaan dari grouping rapatnya. Ada seperti itu. Jadi ketika kita tembak di jarak 20 meter ya, katakanlah sudah grouping rapat, sudah zeroing. Nah, ketika kita pindah posisi, entah itu mundur atau maju, bukan di jarak 20 meter, itu akan ada perubahan dari segi akurasi. Dan itu memang nyatanya seperti itu. Tapi ada juga saya pernah mengalami kasus yang berbeda. Saya menggunakan senapan angin PCP yang kecil, yang tabung kecil, Terminator ya. Kita setting di jarak 15 meter. Nah, menggunakan teleskop yang ukuran kecil juga. Tapi ketika saya berpindah posisi yang agak jauh sedikit, katakanlah kemarin itu 16 kalau enggak 16,5 ya, enggak sampai 17 meter, itu masih bagus dan groupingnya masih rapat. Nah, di sini saya menyimpulkan ya, tidak bisa jadi acuan di mana ketika kita sudah zeroing di tempat tertentu, ya, di zeroing di tempat tertentu, ketika kita pindah itu apakah perubahan dari akurasi grouping rapatnya itu pasti akan bergeser? Ya, itu tergantung skill pengguna juga. Tapi kalau menurut saya pribadi ya, saya menyimpulkan keseluruhannya ketika saya setting di jarak tertentu, ketika saya berpindah tempat, itu pasti ada perubahan dari segi akurasi. Ya, itu kalau menurut saya pribadi ya. Kalau teman-teman mau menambahin juga boleh soal pertanyaan yang sudah diajukan oleh Bapak Sniper Eto Merah. Soal ketika zeroing teleskop di jarak 35 meter, ya, itu ketika berpindah tempat posisi, ya, itu apakah zeroingnya akan berubah? Teman-teman boleh menambahi di kolom komentar. Tapi kalau menurut saya pribadi, Pak,
Itu tidak ada batasan. Jadi ketika tes tembak di angka 35 meter, ketika nanti untuk bergeser di jarak 40 atau 50 meter pasti akan berubah lagi. Itu kalau menurut pengalaman pribadi saya ya. Jadi teman-teman silahkan tambahi atau mungkin bantu jawab dari pertanyaan Bapak Sniper Etok Merah yang dimana kemarin beliau sudah menggunakan produknya dari kami ya untuk tes tembak ataupun zeroing ketika dia posisi awal set teleskopnya itu benar-benar bagus, ketika berpindah tempat akurasinya sedikit berubah. Nah itu apakah wajar atau tidak saya kembalikan ke teman-teman. Soalnya kalau kemarin saya coba seperti itu ya kebanyakan itu pasti berubah, kebanyakan. Tapi ada beberapa satu momen yang dimana setiap saya perubahan jarak itu nggak jadi masalah. Tapi itu jarang sekali saya jumpai. Ya itu saya nggak bisa memberikan jawaban pastinya seperti apa. Cuman kalau berdasarkan pengalaman pribadi saya, ketika saya setting senapan angin di jarak tertentu, ketika saya berpindah tempat di jarak yang tidak seharusnya atau yang di luar settingan zeroing teleskop itu pasti ada perubahan. Nah, makanya mungkin ya teleskop kita dibuat seperti jarum plus di tengah itu ada titik dottingnya yang mungkin bisa dimaksimalkan ketika nanti setelah setting teleskop pas di tengah di jarak tertentu. Ketika berpindah tempat, itu pasti akan ada perubahan. Nah, mungkin bisa main titik dotting yang ada di dalam lensa teleskop tersebut. Oke? Jadi itu mungkin Bapak Sniper Etok Merah, apa yang saya jawab di sini mungkin bisa dicerna, atau mungkin masih bingung, bisa langsung aja nanti konsultasi via WA, di kolom deskripsi ada nomor kontak person, atau di video ini juga ada. Nanti kita akan bahas lebih lanjut soal akurasi sebuah senapan angin, ya ini berdasarkan pengalaman pribadi saya. Kalau teman-teman ada pengalaman yang berbeda, silahkan bisa bantu jawab, nambahi di kolom komentar. Dan oke, cukup sekian untuk video kali ini. Ya mungkin bagi teman-teman yang ingin nambahi dari beberapa pertanyaan yang sudah saya bahas tadi, boleh, bebas, selama itu positif, selama itu baik, no problem, tidak jadi masalah. Oke, terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah nonton, yang sudah like, share, subscribe, dan nyalakan lonceng channel ini. Sekaligus untuk dua teman-teman Sobat Hunter yang sudah mengajukan pertanyaan yang sangat luar biasa ini. Dua channel yang saya upload di channel ini, di channel Panjang Zona Official yang sudah saya tayangkan. Terima kasih banyak sudah memberikan pertanyaan yang luar biasa keren. Saling berbagi, saling bertukar informasi. Semoga untuk kedepannya hobi senapan angin bisa berkembang. Amin. Terima kasih banyak juga untuk teman-teman yang sudah belanja senapan angin di Panjang Zona Official. Jika ada kesulitan atau mungkin teman-teman membutuhkan informasi lebih lanjut, saya ulangi lagi ada kontak person yang bisa teman-teman hubungi di jam kerja. Itu saja. Terima kasih banyak untuk teman-teman Sobat Hunter yang sudah nonton video saya hari ini, yang sudah like, share, subscribe, dan nyalakan lonceng channel ini juga terima kasih banyak. Saya harus pamit undur diri, kita berjumpa lagi di episode berikutnya. Sekian terima kasih, salam satu laras dari Kediri, Jawa Timur. Bye-bye.